Media pembelajaran ini disusun oleh Nanda Khoirunisa, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta, untuk memenuhi tugas mata kuliah PKM, Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan dosen pengampu Dr. Fatwa Arifa MAPD. Dalam video ini terdapat tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat, mendengar, dan menyimak video ini, siswa diharap mampu mengidentifikasi jumlah fi'liyah. Siswa juga diharap memahami struktur jumlah fi'liyah, dan siswa juga diharap mengetahui ketentuan-ketentuan jumlah fi'liyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Perkenalkan, nama kakak Nanda Khoirunisa. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Nanda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya dulu nih, apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu jumlah fi'liyah? Apakah di sini sudah ada yang paham bagaimana membuat jumlah fi'liyah? Jika belum, ayo kita belajar bersama. Persiapkan buku catatan, alat tulis, dan jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak video penjelasannya. Proses pembelajaran. Materi jumlah fi'liyah akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian jumlah fi'liyah. Kedua, struktur jumlah fi'liyah. Dan yang ketiga, ketentuan jumlah fi'liyah. Sebelum masuk ke materi, perlu kalian tahu, dalam bahasa Arab, al-jumlah yang berarti kalimat atau susunan kata dibagi menjadi 2, yaitu al-jumlatul ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim, dan al-jumlatul fi'liyah. Nah, kali ini kita akan fokus pada jumlah fi'liyah. Ma hiya jumlah fi'liyah? Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah merupakan kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contohnya seperti apa? Perhatikan. Fataha Ahmadu al-baba. Ahmad telah membuka pintu. Qara'at Khadijatu kitaban. Khadijah telah membaca buku. Kata fataha dan qara'at merupakan fi'il atau kata kerja, dan kata tersebut diletakkan pada awal kalimat, maka kalimat ini disebut jumlah fi'liyah. Di sini kakak mempunyai beberapa contoh jumlah fi'liyah. Unzur wastami' wa'id. Ta'kulu Zainabu khubzan. Ta'kulu Zainabu khubzan. Zainab sedang memakan roti. Zainab sedang memakan roti. Syahadat Aisyatu at-tilviziyuna. Syahadat Aisyatu at-tilviziyuna. Aisyah telah menonton televisi. Yal'abu Ali wa Aziz fil mal'ab. Yal'abu Ali wa Aziz fil mal'ab. Ali dan Aziz sedang bermain di lapangan. Kalimat yang sudah kita baca tadi merupakan contoh jumlah fi'liyah karena tersusun dan diawali oleh fi'il atau kata kerja baik dalam bentuk fi'il madi maupun mudhari'. Jika diperhatikan, bahasa Arab sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana perbuatan lebih didahulukan daripada subjek atau pelaku. Namun dalam mengartikan kalimat jumlah fi'liyah, subjek atau pelaku dibaca terlebih dahulu. Jadi bukan telah menonton Aisyah TV, tapi Aisyah telah menonton TV. Selanjutnya, kita akan membahas struktur jumlah fi'liyah. Struktur jumlah fi'liyah dibagi menjadi 2. Yang pertama, fi'il plus fa'il, kata kerja plus subjek, dan
fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Kata kerja plus subjek plus objek. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contohnya. Untuk struktur fi'il plus fa'il, contohnya adalah dhahabat at-talibatu ilal madrasati. Kata dhahabat yang berarti telah pergi memiliki kedudukan sebagai fi'il atau kata kerja. Kemudian, at-talibatu yang berarti siswi memiliki kedudukan sebagai fa'il atau subjek. Dhahabat at-talibatu ilal madrasati. Siswi itu telah pergi ke sekolah. Selanjutnya, untuk struktur fi'il plus fa'il plus maf'ul bih, contohnya adalah yamsahu Umaru as-sabburata. Kata yamsahu yang berarti sedang menghapus memiliki kedudukan sebagai fi'il. Umar yang berarti nama seseorang memiliki kedudukan sebagai fa'il atau subjek. Dan bedanya di sini nih adik-adik, as-sabburata merupakan maf'ul bih atau objek. Struktur jumlah fi'liyah yang pertama tidak memerlukan objek, sedangkan yang kedua memerlukan objek. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ketentuan jumlah fi'liyah. Yang pertama, fi'il atau kata kerja harus sama jenisnya dengan fa'il atau subjek. Contohnya, masaha at-talibu as-sabburata. Masaha merupakan fi'il atau kata kerja yang diperuntukkan untuk mudzakkar, dan at-talibu merupakan isim mudzakkar. Lihat contoh yang kedua. Masahat at-talibatu as-sabburata. Kata masahat merupakan fi'il atau kata kerja yang diperuntukkan untuk mu'annas, dan kata at-talibatu merupakan isim mu'annas. Kesimpulannya, fi'il dan fa'il harus sama jenis. Jika fi'il muzakkar, maka fa'il harus mudzakkar. Hal ini juga berlaku pada mu'annas. Jika fi'il mu'annas, maka fa'il harus mu'annas. Selanjutnya, ketentuan jumlah fi'liyah yang kedua, fi'il atau kata kerja harus dalam bentuk mufrad atau tunggal. Contohnya, rosama at-talibu. Siswa itu telah menggambar. Kata at-talibu merupakan isim mudzakkar dalam bentuk mufrad atau tunggal. Kemudian contoh kedua, rosama at-talibani. Dua siswa itu telah menggambar. Kata at-talibani merupakan isim mudzakkar dalam bentuk mutsanna. Contoh yang ketiga, rosama at-tullabu. Siswa-siswa itu telah menggambar. Kata at-tullabu merupakan isim mudzakkar dalam bentuk jamak. Perhatikan kata rosama di sini. Baik fa'il tersebut berbentuk mufrad, mutsanna maupun jamak, kata rosamalah yang tetap dipakai. Karena sesuai dengan kaidah jumlah fi'liyah, fi'il yang dipakai harus dalam keadaan mufrad. Hal ini juga berlaku pada mu'annas. Rosamat at-talibatu. Rosamat at-talibatani. Rosamat at-talibatu. Baik fa'il tersebut berbentuk mufrad, mutsanna maupun jamak, kata rosamatlah yang tetap dipakai. Karena apa? Yap, benar sekali. Sesuai dengan kaidah, fi'il yang dipakai harus dalam keadaan mufrad. Selanjutnya, ketentuan jumlah fi'liyah yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rofa. Untuk fa'il dengan jenis mufrad, keadaan ketika rofa ialah berharokat dhammah pada akhir hurufnya. Contoh, darosa at-talibu. Untuk fa'il dengan jenis mutsanna, keadaan ketika rofa ialah dengan menambahkan alif. Darosa at-talibani. Untuk fa'il dengan jenis jamak mudzakkar salim, keadaan ketika rofa ialah dengan menambahkan waw. Darosa at-talibuna. Untuk fa'il dengan jenis jamak muannas salim, keadaan ketika rofa ialah berharokat dhammah. Darosat at-talibatu. Untuk fa'il dengan jenis jamak taksir, keadaan ketika rofa ialah berharokat dhammah pada akhir. Darosa at-tullabu.
Dan yang terakhir, untuk fa'il dengan jenis isim yang 5, kalian ketika rofa ialah dengan menambahkan waw. Selanjutnya ketentuan jumlah fi'liyah yang keempat, maf'ul bi atau objek dalam kalimat harus berharokat fathah. Contohnya, yaqra'u abi al-Qur'an. Kata Al-Quran memiliki kedudukan sebagai maf'ul bi atau objek, maka ia harus diakhiri dengan harokat fathah, sehingga menjadi Al-Qur'an. Begitu pula dengan contoh yang kedua, tashtari ummi al-khudrawat. Kata al-khudrawat memiliki kedudukan sebagai maf'ul bi atau objek, maka ia juga harus diakhiri dengan harokat fathah, sehingga menjadi al-khudrawat. Agar lebih mudah menghafal ketentuan jumlah fi'liyah, kakak punya rumus cepatnya nih. Disimak dan dicatat ya. Rumusnya adalah Vira dan Farah itu manis mana? Maksudnya, fi'il harus satu jenis dengan fa'il, fi'il harus dalam keadaan mufrad, fa'il harus dalam keadaan rofa, dan maf'ul harus nasab. Bagaimana adik-adik? Seru dan mudah kan mempelajari jumlah fi'liyah? Sekarang, yuk kita review materi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah merupakan kalimat yang diawali oleh kata kerja. Kalimat ini memiliki susunan fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Kata kerja, subjek, dan objek. Kalimat ini juga memiliki 4 ketentuan. Yang pertama, fi'il dan fa'il harus satu jenis. Kedua, fi'il harus dalam keadaan mufrad. Ketiga, fa'il harus dalam keadaan rofa. Dan yang keempat, maf'ul bih harus dalam keadaan nasab. Fahim Tom? Alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Setelah ini kita akan masuk ke sesi evaluasi pembelajaran. Persiapkan diri kalian dan jangan lupa membaca basmalah. Evaluasi ini terdiri dari 2 latihan ya adik-adik. Latihan yang pertama, di sini kakak menampilkan 5 kalimat. Nah, tugas kalian adalah menentukan apakah kalimat ini merupakan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jika kalimat tersebut merupakan jumlah fi'liyah, beri tanda checklist pada kotak jumlah fi'liyah. Jika kalimat tersebut merupakan jumlah ismiyah, beri tanda checklist pada kotak jumlah ismiyah. Nah, kalian bisa pause video ini untuk mengerjakan latihannya terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kalian bisa play lagi video ini. Kholastum? Toyib, mari kita bahas bersama. Kalimat yang pertama, la'ibat Khadijatu wa Zainabu fil hadiqah. Hal hadhihi jumlah fi'liyah? Antum sahih. Naam, hadhihi jumlah fi'liyah. Kalimat ini diawali oleh la'ibat yang merupakan fi'il. Kalimat yang kedua, al-faslu wasi'un wa nazifun. Hal hadhihi jumlah fi'liyah? Antum sahih. La, hadhihi jumlah ismiyah. Kalimat ini diawali oleh al-faslu yang merupakan isim. Kalimat yang ketiga, nama Sulaimanu fi saririhi. Hal hadhihi jumlah fi'liyah? Naam, hadhihi jumlah fi'liyah. Kalimat ini diawali oleh nama yang merupakan fi'il atau kata kerja. Selanjutnya kalimat yang keempat, tatbahu ukhti ruzan fil matbakh al-an. Hal hadhihi jumlah fi'liyah? Antum sahih. Naam, hadhihi jumlah fi'liyah. Kalimat ini diawali oleh tatbahu yang merupakan fi'il atau kata kerja. Dan yang terakhir, fil yaumil khamis sa'adhabu ila suq. Hal hadhihi jumlah fi'liyah? La, hadhihi jumlah ismiyah. Kalimat ini diawali oleh fi yang merupakan isim. Selanjutnya, kita masuk ke latihan yang kedua. Di sini, kakak menampilkan 5 kalimat. Tugas kalian adalah mencari fi'il, fa'il, dan maf'ul di setiap kalimatnya. Kalian bisa pause video ini untuk mengerjakan latihannya terlebih dahulu. Jika sudah selesai, kalian bisa play lagi video ini. Kholastum?
Taib, mari kita bahas bersama. Kalimat yang pertama, Allamat al-mudarrisatu ad-darsa. Guru itu telah mengajar pelajaran. Kata allamat memiliki kedudukan sebagai fi'il atau kata kerja. Al-mudarrisatu memiliki kedudukan sebagai fa'il atau subjek. Ad-darsa memiliki kedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Kemudian kalimat yang kedua, yazra'u fallahun dzarra fil mazra'ah. Kata yazra'u memiliki kedudukan sebagai fi'il atau kata kerja. Fallahun memiliki kedudukan sebagai fa'il atau subjek. Dan dzarra memiliki kedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Kalimat yang ketiga, dhahaba at-tabibu ilal mustashfa. Dokter telah pergi ke rumah sakit. Kata dhahaba memiliki kedudukan sebagai fi'il atau kata kerja. Dan at-tabibu memiliki kedudukan sebagai fa'il atau subjek. Kemudian kalimat yang terakhir, jalasa furqanu alal kursi. Furqan duduk di kursi. Kata jalasa di sini memiliki kedudukan sebagai fi'il atau kata kerja. Dan furqan memiliki kedudukan sebagai fa'il. Bagaimana adik-adik? Kalian berhasil menjawab berapa soal dengan benar? Kakak ingatkan, untuk terus mengulang materi ini agar kalian semakin paham ya. Selesai sudah sesi evaluasi pembelajaran, sekaligus menutup pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.